Halo, perkenalkan nama saya Rizka Fitriasari. NPM saya 1842123 dan saya dari kelas 4 AKMA. Saya ingin menjelaskan hasil jawaban mengenai case study manajemen keuangan. Oke, jadi ini adalah soalnya. Jadi dijelaskan kalau si Milestone ini sedang mengevaluasi proposal untuk manufaktur produk Milo. Untuk investasi awalnya itu sebesar 1.800.000 will be payable immediately. Terus berikut ini merupakan draft evaluasi yang disiapkan oleh staf baru itu. Dan di sini staf baru juga memberikan kita beberapa informasi-informasi, dan kita langsung saja masuk ke soal pertama, yaitu yang A, yaitu prepare a revised draft evaluation of the investment proposal and comment on its financial acceptability. Oke, untuk yang pertama itu kita lihat jawaban saya dulu. Oke, jadi ini adalah jawaban saya. Dapat diketahui bahwa proyeknya itu berlangsung selama 4 tahun ya. Lalu ini tahun 0 itu untuk tahun perhitungan tahun sekarang, dan ini tahun kelima itu akan saya jelaskan nanti kenapa di sini ada muncul tahun kelima. Jadi untuk pertama-tama kita tulis initial investmentnya itu 1.800.000 itu tadi sudah dikatakan dia ada initial investment sebesar 1.800.000 karena investment uangnya itu keluar, jadi kita di sini kurangin. Lalu kita menghitung revenue, variable cost, dan fixed cost. Lalu di informasi yang diberikan oleh staff itu ada bilang bahwa expected that selling price inflation will be 4,2% per tahun, dan variable cost inflation ini will be 5% per tahun, dan fixed cost inflation ini will be 3% per tahun. Lalu untuk mencari hasil ini saya dapat dari sales unit per year ini yang 95.000 dikali dengan selling price-nya 25, lalu kita kali dengan inflasinya, yaitu rumusnya itu 1 tambah I lalu dipangkat N. Jadi kita masukin aja 1 tambah 0,042 lalu kita pangkat dengan N-nya itu 1. Itu untuk tahun pertama. Sehingga dapatlah hasil ini 2.474.750. Lalu untuk tahun kedua juga sama, kita juga kalikan salesnya dengan selling price-nya itu 100.000 dengan 25, lalu kita kali dengan inflasinya juga, tapi untuk inflasinya kita pangkatkan dengan 2. Jadi 100.000 dikali 25 lalu dikali lagi dengan inflasinya, yaitu 1 tambah 0,042 dipangkat dengan 2, dapatlah hasilnya 2.714.410. Lalu untuk yang tahun ketiga dan tahun keempat juga sama, rumusnya juga sama seperti yang rumus tadi. Lalu untuk mencari variable cost, itu kita kalikan 95.000 ini, yaitu sales dikali dengan variable cost 11 lalu dikali dengan inflasi. Jadi 95.000 dikali dengan 11 lalu dikali dengan inflasinya, yaitu 1 tambah 0,05 dipangkatkan dengan 1, dapatlah hasil 1.097.250. 5%-nya dapat dari mana? 5%-nya dapat dari keterangan soal tadi. Jadi begitu juga sama dengan tahun kedua, ketiga, dan keempat, mereka sama rumusnya dengan tahun pertama. Cuma kalau yang ini dia dipangkatkan dengan 2 untuk inflasinya, lalu ini juga dipangkat dengan 3, dipangkat dengan 4. Selanjutnya kita hitung fixed cost dengan inflasi 3% seperti informasi yang diberikan oleh staff tadi. Jadi untuk tahun pertama itu kita dapat hasil 154.500 itu dapat dari informasi ini, yaitu relevant fixed cost itu are forecast to be 150.000. Lalu kita kalikan dengan inflasinya tadi 3%. Jadi 150.000 untuk kali inflasi 1 tambah 0,03 pangkat 1, dapatlah hasil
154.500.000. Selanjutnya untuk tahun yang kedua juga begitu, kita kalikan dengan inflasinya juga, yaitu 150.000 lalu dikali dengan 1 tambah 0,03 lalu dipangkat dengan 2. Dapatlah hasil 159.135. Begitu juga dengan tahun ketiga dan tahun keempat, dipangkat 3 dan dipangkat 4. Sehingga dapatlah hasil 163.909 dan tahun keempat 168.826. Lalu kita mencari FD, caranya itu kurangi saja revenue ini dengan variable cost dan fixed costnya, sehingga dapatlah hasil 1.223.000. Begitu juga dengan yang tahun kedua, ketiga, dan keempat, yaitu kurangi revenue dikurangi variable cost dan fixed costnya, sehingga dapatlah hasil 1.232.275, dan ini 2.164.694, dan tahun keempat 2.235.415. Lalu kita cari depreciation-nya. Jadi di soal diketahui bahwa ini itu 25% per year, terus menggunakan reducing balance on the initial investment, untuk investment yang 1.800.000 itu. Jadi ini ya, reducing balance-nya 25%. Lalu untuk book value-nya itu di tahun 0 itu 1.800.000 untuk ini yang initial investment tadi. Lalu untuk tahun pertama kita kalikan aja, cara mencari depreciation ini kita kalikan aja 1.800.000 ini dengan 25%, dapatlah hasil 450.000. Lalu yang 1.350.000 ini dapat dari 1.800.000 ini dikurangi dengan depresiasi tadi 450.000, dapatlah hasil 1.350.000. Lalu dikali lagi dengan 25%, dapatlah hasil 337.500. Lalu ini dikurangi ini, dapatlah ini. Lalu begitu juga dengan yang tahun ketiga, ini dikali 25%, dapatlah hasil ini. Lalu 1.012.500 ini dikurangi dengan 253.125 ini, dapatlah hasil 759.375. Nah, untuk yang ini di soal ada bilang the investment has no scrap value. Jadi untuk tahun terakhir ini kita harus nolkan. Jadi yang sisa book value ini yang 759.375 ini kita kurangi sampai habis. Jadi sampai sini harus nol, nggak ada book value lagi. Oke, jadi kita masukin aja yang tadi kita hitung itu, yang 450.000, 337.500, 253.125, dan 759.375. Lalu kita kurangin EBIT sama depreciation ini untuk mencari EBIT. Jadi EBIT ini apa? EBIT adalah earning before interest and tax. Jadi kita kurangi depreciation-nya ini, dapatlah hasil 773.000 untuk tahun yang pertama, tahun kedua 894.775. Begitu juga dengan tahun ketiga dan tahun keempat, kita kurangin aja EBIT sama depreciation. Lalu lanjut kita ke tax. Kita kembali lagi lihat ke yang bagian informasi yang diberikan oleh staff ini mengenai tax. Dia ada bilang the corporation tax rate is 22% per tahun and tax liabilities are payable 1 year in arrear. Berarti kayak 1 tahun ditunggakkan gitu. Oke, jadi untuk yang tahun pertama ini kita bayarnya itu di tahun kedua. Jadi cara cari 170.060 ini kita dapat dari 773.000 kita kali dengan 22%, lalu dapatlah hasil 170.060. Dan untuk tahun ketiga juga begitu,
$894.775 itu kita kali ke ini teksnya 22%, sehingga dapatlah hasil 196.851. Begitu juga dengan tahun ketiga dan tahun keempat. Nah, itu mengapa saya tulis tahun kelima di sini, karena kan tadi katakan kalau untuk pembayaran tahun ini akan dibayarkan di tahun setelahnya, maka muncullah tahun kelima di sini karena pembayaran tahun keempat dibayar ke tahun kelima. Begitu juga yang ini, kita kalikan ini dengan 22%, dapatlah hasilnya. Begitu juga yang tahun keempat dan tahun kelima. Selanjutnya kita mencari nopat. Cari nopat itu kita caranya itu tinggal kurangi EBIT sama tax. Jadi yang tahun kedua, ketiga, keempat, kelima juga begitu, kurangi EBIT sama tax, dapatlah hasilnya. Lalu kita tambahkan depresiasi. Ini depresiasinya yang tadi kita hitung tadi, yang ada di sini. Kita tinggal pindahin aja. Lalu kenapa kita tambahin depresiasi? Kita tambahin depresiasi karena depresiasi merupakan non-cash expense, makanya kita tambahin. Lalu setelah itu kita dapat after tax cash inflow, yaitu jumlah dari nopat dan depresiasi. Lalu selanjutnya kita cari PV-nya, present value-nya, karena di sini masih future value, jadi kita present value kan. Untuk present value-nya itu 12%, juga diketahui dari informasi yang diberikan oleh staffnya. Di sini untuk milestone, CEO has weighted average cost of capital 12% per year. Jadi rumus mencari PV itu 1/1 tambah I di pangkat N. Jadi untuk ini kita masukin aja, berarti 1/1 tambah 0,12 di pangkat N, N-nya itu 1 karena itu tahun pertama. Lalu dapat hasilnya kita kalikan dengan after tax cash inflow, yaitu 1.223.000, sehingga dapatlah hasil $1.991.964. Lalu begitu juga yang tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu di pangkat 2, di pangkat 3, di pangkat 4, dan di pangkat 5, sehingga dapatlah hasilnya ini. Dan kita cari NPV-nya. Untuk mencari NPV-nya kita jumlahin aja ini semua, dapatlah hasil 2.508.550. Jadi project ini dapat diterima karena hasilnya positif dan juga lebih besar daripada kos yang kita keluarkan, sehingga menghasilkan keuntungan. Selanjutnya yang B. Yang B itu dia meminta kita untuk menjelaskan apa sih yang kita revisi. Lalu yang saya revisi itu ini. Saya merevisi selling price, variable cost, dan fixed cost dengan menghitung sesuai dengan informasi yang diberikan soal. Lalu saya juga tidak memasukkan interest payment di sini karena di dalam WACC itu sudah ada interest, jadi kita tidak perlu hitung lagi. Yang weighted average cost of capital 12% ini sudah ada interestnya, jadi kita tidak perlu hitung lagi. Kalau kita hitung nanti jadinya double. Lalu saya juga ada merevisi depreciation karena di laporan yang di soal itu menggunakan straight line method, sedangkan informasi tambahan yang diberikan oleh staff itu dia menggunakan reducing balance basis. Ini kalau yang di soal itu dia hanya tiap tahun itu 450. Dia cuman mengkalikan initial investment ini dengan 25%. Sedangkan kalau punya saya seperti yang saya jelaskan tadi, cara rasanya itu begini. Jadi saya kayak ada mengurangi book value dengan depresiasi ini. Jadi sampai kita ketemu dengan book value sebenarnya itu gimana hasilnya. Terus saya juga ada menambahkan teks di tahun kelima karena sesuai dengan informasi yang diberikan soal, dia mengatakan 1 year in arrear atau 1 tahun ditunggakkan. Jadi di bagian sini saya ada menambahkan tahun kelima ya, karena di soal ada mengatakan
mengatakan bahwa 1 year in arrear. Jadi pada tahun ini akan dibayarkan di tahun selanjutnya. Ini yang C. Yang C dia minta kita untuk menghitung payback dan row C. Jadi yang pertama kita hitung payback dulu. Jadi payback ini adalah untuk menghitung misalnya kita perlu berapa lama untuk dapat mengembalikan uang yang kita keluarkan untuk invest itu. Oke, jadi ini saya pindahkan dari cash inflow after tax. Jadi untuk tahun pertama kita cuma mendapat 1.223.000. Jadi kita masih kurang 577.000 untuk mencapai 1.800.000. Jadi kita proporsikan, jadi kita tulis 577.000 dibagi dengan 1.062.215, lalu kita kali 12 bulan karena 1 tahun itu ada 12 bulan. Lalu hasilnya itu 6,5 dibulatin jadi 7. Jadi untuk mengembalikan uang yang kita keluarkan itu memerlukan 1 tahun 7 bulan untuk dapat mengembalikannya. Lalu di soalnya itu dia meminta kita untuk comment on its acceptability. Lalu jawaban saya bisa diterima karena payback periodnya itu tidak lebih dari 2,5 tahun. Sesuai dengan informasi yang diberikan oleh staff itu mengatakan bahwa target payback of the proposed project is 2,5 year. Jadi saya belum melebihi 2,5 years, jadi masih bisa diterima. Lalu selanjutnya kita hitung ROCE. Untuk cara mencari ROCE itu average NOPAT dibagi initial investment. Untuk average NOPAT itu 788.639. 78 itu saya dapat dari jumlah NOPAT ini ditambahin semuanya lalu dibagi dengan 5 karena untuk mencari rata-ratanya. Lalu untuk initial investment sudah diketahui di soal, maka kita bagikan average NOPAT dengan initial investment, dapatlah ROCE-nya 43,81%. Jadi tadi dia juga minta kita untuk komen. Jadi komen saya itu bisa diterima karena return-nya itu lebih besar daripada target perusahaan. Karena di informasi tadi ada bilang kalau misalnya target return on capital employed ROCE-nya itu 20%. Sedangkan yang kita dapat adalah 43,81%, jadi bisa diterima. Selanjutnya soal yang D. D itu dia meminta kita untuk menghitung sensitivity of sales revenue and initial investment dan comment on it. Jadi pertama itu saya memasukkan revenue saya yang saya hitung kemarin. Saya pindahkan dari sini yang 2.474.750 ini, dan yang tahun kedua, tahun ketiga, keempat ini juga saya pindahkan. Oke, lalu kita menghitung PV. Karena yang revenue ini masih future value, jadi kita harus present value kan. Sehingga dapatlah hasil 0,8929. Itu dapat dari mana? Untuk perhitungan PV ini, rumusnya itu adalah 1/1 tambah I dipangkat dengan N. Oke, jadi kita masukin aja 1 bagi 1 tambah 12% ini, jadi 0,12, lalu dipangkat dengan 1 karena untuk tahun pertama. Jadi hasilnya dapat yang ini dikali dengan revenue, dapatlah PV-nya. Lalu untuk yang tahun kedua, ketiga, dan keempat juga sama seperti rumus tadi. Oke, lalu kita totalin PV-nya, dapatlah total PV of revenue sebesar $10.548.384. Oke, lalu kita lanjut ke teks. Oke, untuk teks ini biasanya dalam menghitung sensitivity sales revenue ini, teks itu langsung dibayar di tahun itu juga. Kalau yang punya kita ini bayarnya in arrear. Jadi
1 tahun kedepannya itu baru bayar. Jadi kita harus hitung kayak diskon taxnya itu berapa. Jadi karena kan di tahun pertama ini kita kan nggak bayar taxnya, jadi kita harus kurangin untuk mencari net PV of revenue kita. Jadi untuk total PV of revenue tadi kita kurangi dengan tax yang sudah kita hitung, dapatlah hasil 8.476.380. Lalu untuk rumus yang ini tadi saya lupa jelaskan, itu dapat dari 10.548.384. Kita kalikan dengan taxnya itu 22%, lalu kita bagikan 1 tambah 12% pangkat 1. Jadi untuk mencari sensitivity of revenue ini, kita harus membagikan NPV dengan net PV of revenue. Jadi untuk NPV-nya kita tinggal masukin aja dari NPV yang kita cari di A ini, yaitu 2.508.550 dibagi dengan 8.476.380, sehingga dapatlah sensitivity of revenue-nya 29,59%. Jadi, jika revenue berkurang 29,59%, maka NPV kita akan 0. Dan jika revenue berkurang lebih dari 29,59%, maka NPV kita otomatis akan menjadi negatif. Jadi project itu akan tidak bisa kita terima. Selanjutnya, sensitivity initial investment. Jadi untuk mencari sensitivity-nya itu kita bagikan NPV dengan initial investment. NPV tadi 2.508.550 dibagi dengan 1.800.000, dapatlah hasil 139,36%. Jadi jika nilai initial investment yang harus dibayar meningkat 139%, maka NPV kita akan menjadi 0. Dan jika meningkat lebih dari 139%, maka NPV kita akan negatif dan project menjadi tidak acceptable atau tidak dapat diterima. Oke, selanjutnya yang E. Yang E itu the general inflation rate is 6%. How to evaluate the investment proposal in real term. Terus just explain, no need to do the calculation. Oke, jadi kita menghitung menggunakan rumus Fisher formula, yaitu 1 tambah I sama dengan 1 tambah R dikali 1 tambah H. Jadi untuk I ini adalah nominal interest rate, dan untuk R ini adalah real interest rate, dan untuk H ini adalah inflasi. Jadi untuk mencari R, rumusnya itu adalah I tambah 1 tambah I, 1 tambah I dibagi 1 tambah H, lalu kita kurangi 1 ini. Selanjutnya soal terakhir, dia mengatakan bahwa company may face the capital rationing issue in its investment choice. Terus why do companies face problem of capital rationing, dan minta kita untuk discuss. Sebelumnya dapat kita ketahui bahwa nilai investment perusahaan ini sebesar 1.800.000. Lalu untuk peminjamannya, di soal yang diberikan, informasi tambahan yang diberikan oleh staf ini mengatakan bahwa kita ada meminjam sebesar 1.500.000. Terus saya mau menjelasin dulu, untuk pengertian capital rationing ini, itu adalah keadaan ketika organisasi menghadapi masalah keterbatasan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Jadi dalam keadaan seperti ini, biasa ada beberapa alternatif investasi yang dapat dilakukan, tetapi kita tidak ada dana yang cukup untuk membiayai investasi-investasi tersebut. Oke, terus oleh karena itu harus dilakukan perankingan investasi. Jadi alasan yang paling klasik dan utama mengapa perusahaan harus melakukan efisiensi dalam penggunaan uang. Jadi itu karena terbatasnya dana atau modal yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi demikian hasil jawaban studi case yang saya kerjakan. Sekian, terima kasih.